Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau firman-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, dan lewat firman-Mu kami terus diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan, bahkan kami diberikan hikmat untuk melihat masa depan kami yang telah disediakan oleh Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Bapa, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Berbicaralah terus di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu akan terus mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu, diberkatilah seluruh kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita lewat kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Artinya itu sangat penting bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya orang Kristen, kita menjalani perjalanan kekristenan kita, tetapi kita tidak mengenal Tuhan kita, kita tidak mengenal Bapa yang kita sembah, kita tidak mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, maka saya katakan bagi saudara, perjalanan kekristenan kita tidak akan menyenangkan. Bahkan perjalanan kekristenan kita tidak akan membuat hidup kita berkemenangan. Tapi sebaliknya, ketika engkau memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan, engkau mengenal Tuhan itu klik di dalam hidupmu, artinya itu tidak dapat diragukan lagi di dalam kehidupanmu. Maka saya katakan kepada saudara, perjalanan kekristenanmu akan menjadi suatu perjalanan yang sungguh menyenangkan dan sangat berkemenangan di dalam kehidupan saudara. Mengapa banyak orang Kristen dalam menjalani hari-hari hidupnya, tetapi ia tidak mengalami kemenangan? Bahkan dia mungkin seorang pengkhotbah, bahkan mungkin dia seorang hamba Tuhan, bahkan mungkin dia seorang pelayan, dia sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi perjalanan hidupnya seringkali ada di dalam banyak kekhawatiran, ketakutan, dan juga dia mengalami masalah-masalah banyak di dalam kehidupannya, dan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia harus keluar dari masalah-masalahnya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara mau saudara menjadi orang Kristen yang berkemenangan, pastikanlah engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah itu dengan baik dan benar. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini mau mengajak saudara dan saya belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga ketika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah membuat kita takut dan gentar. Saya katakan kepada saudara, iblis sebagai penguasa dunia, dia tidak pernah berhenti untuk menyerang setiap orang percaya. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa iblis tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Sekalipun saudara orang rajin beribadah, saudara orang yang rajin melakukan segala aktivitas rohani saudara, tapi saya katakan, iblis tidak pernah menyerah. Dia punya banyak cara, dia punya banyak siasat yang dia pakai untuk membuat kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Dan kalau kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, maka tidak heran kita tidak akan pernah percaya kepada Tuhan. Malah situasi dan keadaan yang kita jalani akan membuat kita terus ada dalam ketakutan. Kita takut kepada hal-hal yang membuat kita lemah dan berputus asa. Karena itu saudara, mari kita belajar lewat kehidupan kita hari-hari untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, supaya kita tidak takut dengan situasi, dengan keadaan, kita tidak takut dengan berbagai ancaman iblis di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, karena pengenalan kita kepada Tuhan membuat kita berani berdiri tegap di tengah-tengah situasi keadaan yang kita alami. Nah, oleh karena itu berkatalah
Firman Tuhan bagi kita dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya firman ini atau ayat ini mau ingatkan saudara dan saya bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Dia mengetahui semua yang ada di bumi ciptaannya ini, termasuk kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, apapun yang kita lihat dapat membuat kita mengalami banyak hal yang susah, yang sulit, sehingga kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saya ingin katakan kepada saudara, melihatlah kepada Tuhan. Jangan kau lihat kepada masalahmu, jangan kau lihat kepada persoalan-persoalanmu, jangan kau melihat kepada tantangan-tantangan yang kau alami, tapi lihatlah kepada Tuhan yang penuh luar biasa, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan mengetahui semua hal yang ada di bumi ini, termasuk saudara dan saya sebagai ciptaannya. Saya percaya ketika kita memiliki pengenalan yang sungguh pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut dengan ancaman-ancaman daripada iblis itu. Caranya bagaimana? Supaya kita memiliki pengenalan kepada Tuhan, saudara. Kalau engkau memiliki pengenalanmu kepada Tuhan baik dan benar, jangan pernah keraskan hati saat engkau mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu saat engkau mendengarkan firman. Pastikan engkau terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pastikan engkau tidak berjalan di dalam kebenaranmu sendiri, tapi engkau terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman terus membentuk hidupmu. Beri kesempatan kepada firman untuk terus membentuk hidup saudara. Jangan pernah engkau tidak melakukan apa kata firman Tuhan. Saya percaya dengan memiliki kerelaan-kerelaan yang demikian, maka hidup saudara dan saya akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena ingat, Dialah Bapa yang mencipta langit dan bumi ini. Banyak tantangan ke depan yang akan saudara dan saya alami, tapi jangan pernah melihat tantangan itu. Lihatlah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Dia yang mengetahui, Dia yang berkuasa, Dia yang menciptakan segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini. Biarlah Roh Kudus mampukan saudara dan saya untuk terus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami boleh belajar lewat firman-Mu. Kami harus memiliki pengenalan kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar kami terus memiliki pengenalan kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang selalu terbuka untuk firman, hati yang mau dikoreksi oleh firman, hati yang mau dibentuk oleh firman, sehingga kami percaya hari-hari hidup kami akan memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami, sehingga pengenalan kami kepada Tuhan akan semakin baik dan benar. Sehingga kami percaya apapun tantangan yang akan kami alami ke depan, apapun situasi yang akan kami alami ke depan, tidak akan pernah membuat kami menjadi goyah, tapi akan membuat kami tetap berdiri dalam kebenaran, melakukan kebenaran dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih banyak Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.